Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom semuanya. Wah, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, kita mau kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Kita percaya, berapapun kita yang hadir pada hari ini, kita percaya saat kita memuji Tuhan seperti orang berlaksa-laksa, amin. Amin. Amin, Shalom Bapak Ibu yang mengikuti secara online juga. Bapak Ibu dimanapun berada, mungkin di jalan, mungkin di rumah, kita percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan tetap dinyatakan. Amin, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami terus perkatakan itu Tuhan setiap hari, setiap waktu kami bersyukur. Karena keberadaan kami sampai hari ini semua karena kebaikan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Mu gak pernah berubah untuk kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya ada lawatan Tuhan. Kami secara pribadi mengalami lawatan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mengambil keputusan, kami memuji Engkau, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami melalui pujian firman juga yang dibawakan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, ada kemenangan, pemulihan, kelepasan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Hati kami percaya Engkau penuh Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kami percaya penuh akan Engkau Tuhan. Kita sama-sama katakan dengan iman. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Kaulah menara Amin. dan kota perlindungan. Kita mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Ku mau selalu bersyukur, amin. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Sama-sama nyanyikan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman,
lagi, sungguh besar. Kau Tuhan, Amin. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di mendalam Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Wow, Tuhan kita dahsyat, amin. Mengapa kita bisa bersorak-sorai? Karena kita merasakan karya Tuhan dalam hidup kita, amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Wow, terima kasih Yesus. Ketika kami ingin menyebut nama Tuhan saja, kami begitu bersemangat akan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang dengan penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sama-sama kita naikkan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan,
menyembah Tuhan. Kami melepaskan pengampunan kami kepada siapapun. Konaralabaya shekiaralabaya henaralabaya kiaralabaya kiaralabaya shekiaralabaya se henaralabaya kiaralabaya shekiaralabaya se konaralabaya kiaralabaya shekiaralabaya kiaralabaya se henaralabaya so hinaralabaya kiaralabaya shekiaralabaya se henaralabaya kiaralabaya shekiaralabaya se hinaralabaya kiaralabaya se konaralaya sele kiaralabaya se hinaralabaya se konaralaya shekiaralabaya kiaralabaya se hinaralabaya se hinaralabaya se hinaralabaya se hinaralabaya se Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala sanjung tinggi hanya bagi Engkau Yesus. Sekalipun ku terjatuh, ku kan memuji Engkau. Sekalipun ku terjatuh, ku kan menyembah-Mu. Ku kan bersuka cita karena Engkau. Ku kan memuji Engkau Tuhan. Setiap musim hidup kami percaya dan beriman penuh akan Engkau Tuhan. Tiada satupun yang menggoyahkan hati kami bagi Engkau.
Ku nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji Amin. disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. layak dipuji. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar. Namamu besar dan mulia. Namamu besar. Namamu besar dan Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami umat-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran
kemuliaan Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Kuasa ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya pesan khusus yang akan disampaikan siang hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, supaya kami menyungkakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Berapi hamba-Mu Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada kami semua. Membuka hati kami Tuhan, menyingkapkan yang terselubung, dan kami keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan betapa puji-pujian sudah membakar saya. Dan saya yakin bahwa hari ini Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada kita semua. Amin saudara. Terima kasih untuk tim pemuji, penyembah, pemain musik yang sudah melayani dengan begitu baik. Saya merasa diurapi dengan puji-pujian, saya merasa dikuatkan. Sudah beberapa minggu ini saya mengalami stres. Karena ini adalah kali pertama saya diminta untuk sharing firman Tuhan. Jadi saya berterima kasih, banyak yang menguatkan saya. Pak, nanti kita doain. Pak, jangan takut. Pak, tenang aja. Tadi pagi pun saya ngobrol sama tim musik, udah mengalir aja katanya, Bang Saud tadi bilang, mengalir aja kok. Saya bilang, oh ya, ini menguatkan saya. Baik Bapak Ibu Saudara, di depan ada slide saya. Boleh baca judulnya? Mudah terbakar. Ini satu tema yang saya dapatkan. Setelah saya bertanya-tanya kepada Tuhan, saya mesti ngomong apa? Tuhan tolong kasih materi. Saya nggak mau nyari-nyari, tapi saya minta Tuhan yang kasih materi. Satu ketika saya lagi nyetir, berangkat ke kantor, di jalan tol, di Jor, itu tiba-tiba ada mobil tangki, persis di depan saya. Mobil tangki ini muncul. Saya ngeliatin, dan di situ ada bisikan dari Roh Kudus, itu yang nanti kamu ngomong. Oke. Nggak lama saya ketemu lagi mobil tangki yang berbeda, dan tulisan itu ada lagi di mobil tangki. Sampai 3 kali saudara. Tulisan di mobil tangki itu ada. Jadi saya foto akhirnya, cekrek. Saya foto, saya bilang, wah udah dapat nih temanya. Penjelasannya mah belum ya. Ini maksudnya apa? Ya saudara, mungkin yang pertama kali melakukan sesuatu kan, ya bapak-bapak mungkin yang pernah pertama kali menyatakan cinta sama dulu pacar ya, pasti deg-degan ya, siap-siap ntar ngomong apa gitu. Jadi ini kayak dapat temanya, tapi ngomongnya apa Tuhan? Masa gini doang gitu ya, suruh cari sendiri. Jadi ya saya berdoa, saya bertanya lagi, Tuhan masih ngomongnya apa? Apa yang kau maksudkan dengan ini? Mudah terbakar ya. Boleh dilanjutkan dengan next slide. Nah itu mobil tangki yang saya foto. Ya, ini mungkin kekecilan ya. Tapi di situ, ini ada tulisan. Ya, apa itu tulisannya? Awas mudah terbakar. Kenapa sampai ditulisin kayak gitu? Pertanyaannya. Awas mudah kebakar. Kenapa? Karena memang mudah kebakar. Isinya mudah terbakar, ya.
Jadi mohon maaf, kalau ada petugas SPBU atau petugas distributor yang tiba-tiba sambil kerja sambil ngerokok, saya rasa dipecat ya. Betul? Kemarin kan kita dengar ya, pelumpang meledak. Ya, semua orang bertanya-tanya, ini kenapa meledak, kenapa meledak? Ya, tetapi memang karena BBM itu adalah sesuatu bahan yang mudah terbakar, gitu. Ya, ini dikuatkan dengan ayat. Nah, ternyata nyambung gitu ya. Ini saudara ngumpulinnya hari demi hari. Jadi waktu doa dikasih lagi. Ini nih, ya. Di situ ada ayatnya yang di atas. Sebentar ya. Saudara kebaca enggak? Baca ya. 1 Korintus 3 ayat 13. Oke. 1 Korintus 3 ayat 13. Boleh ada satu orang yang bisa bantu baca? Pak Har, boleh? 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena dari Tuhan akan menyatakannya, sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, ternyata dalam hidup ini kita itu melakukan pekerjaan. Saudara punya pekerjaan apa? Ya, hidup saudara itu ngapain? Ibu rumah tangga, Pak, saya nggak ngapa-ngapain. Ibu rumah tangga emang nggak ngapa-ngapain ya? Ibu rumah tangga nggak ngapa-ngapain, benar? Non-stop. Buyun langsung non-stop, Pak. Ya kan? Tuh aku ngalamin soalnya. Ibu rumah tangga langsung protes, enak aja katanya. Emang suami doang yang kerja? Gua juga kerja, pagi-pagi udah kerja, ya kan? Siang kerja, sore kerja, malam kerja. Suami pulang, iya lu kerja lagi ya. Terus non-stop. Besoknya bangun lagi, ya. Jadi sekali kelak pekerjaan yang ibu-ibu lakukan itu akan nampak. Maksudnya apa? Ibu-ibu ini kan pasti yang sudah dikaruniai anak, pasti punya anak. Yang belum katakanlah, mungkin punya adik. Mungkin di rumah ada PRT. Ya kan? Jadi yang ibu lakukan itu di rumah. Misalkan dengan PRT, ya kan? Inam. Nyetrika baju kagak bener. Lipetannya nih, mencang-mencong. Lu dulu kursus di mana? Ya. Suara saya kalau susah maaf ya, gigi saya lagi dikawat. Menderita nih saudara kalau ngomong kayak begini. Karena gigi saya dikawat ya. Teman saya bilang, wah masa gigi lu pakai kawat BRC katanya. Jadi sekali waktu ya, saudara akan nampak pekerjaan itu. Ini bicara tentang apa? 1 Korintus 3 ayat 12. Bisa bantu lagi Pak Har? Entahkah orang membangun dari atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Nah, ternyata pekerjaan kita itu nanti suatu saat akan diuji. Diuji itu namanya aja diuji, betul ya? Ada suka tulisan di produk ya, lolos uji, ya di kendaraan, ya ada lolos uji. Artinya apa? Artinya dia sudah layak dipergunakan. Kenapa? Karena diuji dan dia memenuhi standar. Pak Seger mungkin dulu terlibat nih, ya di dalam bidang pekerjaan ada material-material yang dipakai, ya KWH meter, kabel atau apa. Saudara itu nggak mungkin nggak diuji. Setelah produk itu nanti ditaruh di pasar, di market dan orang bisa pakai, iya kan? Itu pasti sudah sertifikat itu artinya apa? Dia sudah memenuhi standar, ya. Jadi suatu saat nanti kita akan tahu ini kita sebenarnya lagi menjalani hidup kita, apakah kita lolos dari ujian tersebut? Saya nggak ngomong levelnya, tadi ibu rumah tangga deh sebagai contoh.
Ya, seorang ibu rumah tangga bisa melahirkan seorang presiden. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh ibu ini lolos ujian. Anaknya jadi presiden. Kalau ditanya, "Nak, kenapa kamu bisa sampai seperti ini?" Bukan nak ya, udah tua ya. "Bapak, kenapa bisa sampai seperti ini?" Banyak sekali yang bilang, "Aku diinspirasi oleh ibuku. Aku diinspirasi oleh bapakku." Betul? Artinya apa? Kerjaan itu lolos uji. Ya. Jadi di situ ada berbagai material yang bisa kita pakai untuk membangun kehidupan kita, apapun profesinya. Apakah saudara bekerja wira swasta, ataukah saudara membantu seseorang, ataukah saudara adalah pelayan Tuhan, itu pasti nanti akan diuji. Itu sebabnya ditulis, awas mudah terbakar. Nah, saudara jangan mau pakai label ini di bajunya. Awas mudah terbakar ya. Begitu pelayanan tersinggung dikit langsung, besok ya gua gak datang, lu urus sendiri. Nah itu dia labelnya ada, awas mudah terbakar. Begitu dibakar jebret. Bahannya apa yang gampang kebakar di situ? Di situ ada apa? Jerami, rumput, kayu. Kayu bisa kebakar? Ada kayu yang paling keras namanya kayu besi. Paling mahal. Ya, itu dipakai misalkan di tempat-tempat yang supaya dia tahan air, kayu besi itu. Ya, tapi coba dibakar. Lama-lama kebakar juga. Ya kan? Perak dibakar bisa meleleh. Tetapi ada bahan-bahan yang setelah dibakar meleleh, ternyata dia semakin murni. Itu sebabnya ada orang yang memurnikan sesuatu dengan api supaya dapatnya tambah murni. That's the difference, itu bedanya. Tetapi kalau jerami, ya mohon maaf, kalau dibakar sisanya apa? Ya lu sapuin sono, udah bikin kotor, ya kan? Apalagi di situ, rumput kering, ya. Kalau orang di kampung habis panen, kumpulin tuh, taruh, ya. Habis itu diapain? Umumnya dibakar. Sisanya pupuk, ya. Sisanya karbon. Karbon bisa jadi pupuk, saya nggak tahu, ya. Ya kemungkinan besar dibuang, ya. Ada juga yang jadiin pupuk, saya nggak tahu ya. Nah, tetapi ada yang diujinya dia menghasilkan sesuatu yang ternyata jadi lebih murni. Emas dibakar dia akan terpisah, ya, dimurnikan. Permata itu digencet menurut informasinya, digencet, dipanasin, dan dia muncullah permata yang sudah teruji. Saya nggak tahu ya berapa ton itu nekennya, karena dia di dalam perut bumi, dan berapa panas dia dipanaskan, ya. That's why setiap material di sorga, kalau saudara baca di Wahyu, materialnya rata-rata dari apa? Ada lantainya dari jerami, dari rumput kering dindingnya. Emas, habis emas apa lagi? Yes, itu adalah saudara-saudara sekalian yang sudah lolos diuji. Ya. Oke, next. Ada satu perikop. Saya waktu dikasih ini juga bingung. Tuhan, ini apa nyambungnya? Jadi saya serba nanya, ya maklum ya saudara ya. Kalau pesuruh kan gitu ya. Maaf orang baru ya, ada tulisannya training gitu ya. Jadi apa dikit, Pak ini taruh piring di mana? Oh di sono Mas. Oh siap Pak, ya kan? Mas sapu kalau udah nyapu di mana? Oh sapu taruh sana gitu ya. Jadi saya tiap hari nanya terus, ini apa lagi? Ini nyambungnya apa sih ya? Mungkin malaikat yang di sebelah saya gergetan, ya elah lu mah. Tapi saya ya udah apalagi deh, ya. This one is Yosua 7, saudara bisa lihat dari kopnya Yosua 7. Saudara kenal Yosua? Siapakah Yosua? Pengintai. Kayak Jeffrey Hero, pengintai. Ya kan? Lagunya James Bond.
Ya. Yosua dan Kaleb adalah dua orang yang waktu dikirim sama Musa, dia bilang, yang lain bilang, ya kan? Cuma Yosua sama Kaleb yang bilang, wait, tenang, bapak-bapak tenang. Iya, lu ngomong apa sih? Ya benar kayak gitu faktanya. Tapi kita punya Tuhan yang besar. That's Yosua dan Kaleb. Ya, Tuhan sendiri bilang, Musa, sorry ya. Lu sampai sini aja Musa. Lu sama Harun sampai sini. Nanti ada kaitannya. Ya, why? Musa ternyata terbakar, saudara. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Ternyata Daud terbakar. Daud adalah orang yang hatinya a man after God's own heart. Hatinya cocok sama Tuhan. Ternyata di loteng itu dia terbakar. Dia lihat Betseba. Aduh. Ya. Biasa darah Yesus ya. Tapi ternyata darah muda. Langsung kontak. Itu tadi gue lihat ada orang mandi. Iya, coba lu cari tahu. Oh, itu RT 03 Pak. Oh, siapa? Bos, dia itu istrinya jenderal, bos. Siapa jenderal? Daud terbakar. Musa terbakar. Orang Israel udah begitu tegar tengkuk. Musa ambil dia cedor. Akhirnya keluar air. Tuhan bilang, Musa, you udah melanggar otoritasku Musa. You kebakar Musa. Tuhan bilang, sorry Musa, kamu gak bisa masuk tanah perjanjian. Aduh Pak, ngeri banget ya Pak. Musa Pak, Nabi. Harun, imam besar. Musa waktu meninggal umurnya 120 tahun. Dia bilang matanya belum rabun, tenaganya masih kuat. Tapi Tuhan bilang sorry, you stop sini. Ya, Harun sebelumnya udah dibilang, Harun jangan naik ya. Ya udah ya, sampai sini aja. Berdua ini satu paket. Waktu kejadian itu, dua-duanya emosi, kebakar. Aduh ngeri ya. Jadi kalau kebakar, aduh ngeri ya. Tapi Yosua seorang yang penuh dengan roh dibilang, Musa you urapi dia yang akan lanjut. Oke. Musa gak bilang gini, Tuhan begini doang Tuhan, setelah gue capek-capek Tuhan, sampai sini doang. No. Musa bilang, menurut saya Tuhan mesti tunjuk orang Israel tuh. Dia mungkin bilang gini, Tuhan orang Israel Tuhan, aduh gue udah ngerti banget ya, lu ngerti banget lah Tuhan ya. Kalau dia bilang gue lu ya, lu mesti tunjuk orang Tuhan. Gue aja gak sanggup, kalau gak ada pemimpin hancur. Akhirnya dibilang Yosua 7, perikopnya nih lumayan ya. Di situ adalah, boleh tampilin di depan Yosua 7, kita nanti baca cepat aja. Yosua 7 ceritanya apa? Orang Israel, Yosua 6 itu orang Israel baru menang lawan Yeriko. Dia baru robohin tembok Yeriko. Ya. Tentu saja itu kemenangan yang besar. Yang tadinya ditakutkan, ternyata penyertaan Tuhan membuat orang Israel menang. Tapi Yosua 7. Ya. Tetapi mungkin Mas Ewo bisa bacain. Lanjut. Oke. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Lanjut. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan jalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Stop sampai di situ. Terima kasih Mas Ewo ya.
Nah, setelah orang Israel menang, bisa merobohkan tembok Yeriko, mereka harus menaklukkan Ai. Ya, kota namanya pendek amat ya, cuma A sama I. Istri saya tuh langsung gini, inisialnya dia, Ai. Ya, orang Sunda Aing. Oke, this is different. Kalau saudara baca ya, sejak Yosua diserah terimakan mandat untuk memimpin bangsa Israel, maka dari Yosua 1 sampai Yosua 6, Yosua selalu konsultasi sama Tuhan. Dan Tuhan selalu ngomong, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini ya. Nah, turning point-nya Yosua 7. Orang-orang ngintai dan dia ngomong sama Yosua. Oke, halo, ya kecil bos, kotanya kecil. Udah gak usah banyak-banyak, 2.000, 3.000 cukup. Ya kan, bahkan kalau perlu ibu-ibu aja yang lawan. Pakai apa ibu-ibu? Ya pakai panci, pakai apa, ya udah selesai urusannya. Ya, Yosua gak tanya Tuhan. Hasilnya? Sama tembok Yeriko yang katanya menurut para ahli 4 meter tebelnya. Ya sesuai waktu ke tembok Yeriko semuanya pada bilang gini, kalau Tuhan laut mah bisa, kalau tembok gak bisa kayaknya. Tuhan bilang, dia belum tahu ya, lu gak usah ngapa-ngapain, lu puterin aja 7 hari ya. Tuhan mau bilang, ya ampun, masa underestimate sama Tuhan, ya. Tetapi waktu Ai ini kecil sedikit. Dan Yosua tidak tanya sama Tuhan. Yosua tiba-tiba ada di posisi di mana dia merasa Tuhan kan menyertai aku. Halo pelayan, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, kalian dengerin siapa? Kalian mengandalkan pengalaman, kalian merasa kuat, sekalinya takut kalian takut, sekalinya kuat sombong. Akhirnya orang Israel kalah, terbakar saudara, kalah. Dan kita lihat, waktu Israel kalah, Yosua yang punya keteguhan hati, keberanian, tiba-tiba jadi apa dia kalau kebakar? Ya, coba dilihat ayat berapa yang Yosua itu, ayat berapa? Yang Yosua sampai sujud ya, ayat 6, coba tayangkan ayat 6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya, sujudlah dia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Ya, bersama dengan para tua-tua Israel sambil menaburkan debu ke atas kepalanya. Ini adalah yang dilakukan orang Israel kalau mereka lagi bertobat. Dikoyak, sujud, taburin debu, udah diam semua, nangis, kayak gitu. Ya, lanjut ayat berikutnya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Lupa kali dia ya. Masa diulang lagi pertanyaannya? Dia loh yang memberikan kekuatan orang Israel, tenang, maju, sikat. Kita disertai Tuhan. Dia manusia biasa rupanya. Kata-katanya jadi mirip sama orang Israel pada umumnya. Saudara hati-hati ya, urapan Tuhan itu bukan kekuatan kita. Kalau Tuhan udah cabut, siapa saudara? Terbakar. Ini panjang nih, curcol. Supaya kami lebih baik, kami putuskan tadinya untuk tinggal. Lanjutin deh, coba ayatnya. Udah panjang lebar ya Tuhan sampai stop. Kamu apa sih? Lanjutin coba, ayat 8. Coba lihat, terus nih. Terus, ayat 9. Apabila hal itu tidak apa panjang lebar ya saudara ya. Yosua jadi kayak emak-emak ya. Orang yang tadinya
Yang tadinya optimis, begitu dibakar, cerat. Orang yang penuh roh, begitu dibakar, cerat. Tiba-tiba hangus. Zakaria itu melukiskan. Ya. Zakaria itu melukiskan sebentar. Zakaria 3 ayat 2 sampai 3. Coba tolong cariin. Zakaria 3 ayat 2 sampai 3. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadiri engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Lanjut. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang malaikat bilang dia ditarik. Ini imam besar saudara. Di atas saudara lihat imam besar Yosua. Tuhan mau bilang bahwa mau jabatan apapun, mau pelayanan, mau bos, mau hamba, kalau kamu kebakar, kamu bisa kayak gitu. Malaikat bilang, dia ini puntung. Puntung saudara tahu ya? Puntung ya, tahu ya? Yang ditarik, saudara tahu? Diselamatkan tuh. Kalau enggak, angus, habis. Puntung itu kan, mohon maaf ya kalau yang ngerokok, puntung itu kan biasa ya nggak ada puntung nih, boy puntung rokok, tolong puntung rokoknya dibersihin, tolong masih utuh, nggak ada. Puntung rokok tuh udah segini doang. Ya, saya kembali lagi. Yosua yang tadi. Yosua berapa tadi itu? Yosua 7 sudah sampai ayat berapa? Coba lanjutin, tongolin. Yosuanya panjang lebar. Kalau ada orang di sampingnya Yosua dengerin, mungkin orang itu juga akan bimbang. Ini kan Yosua ya. Kenapa doanya jadi kayak gini ya? Mama dia tiba-tiba. Nah, Tuhan sampai bangun. Kalau orang bertobat kan Tuhan terharu, benar nggak? Betul ya? Iya dong, Tuhan terharu, oh iya. Tuhan bilang, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Tuhan bilang bahwa, kenapa sih lu berubah? Di depan tadi, karena dia mendengarkan, orang-orang bilang, gak usah, 2.000, 3.000 cukup. Jadi Yosua yang seorang yang penuh dengan roh, tiba-tiba dia gak mendengarkan instruksi dari roh. Ya udah, berangkat dah. Ya, tetapi Tuhan mau kasih lihat, actually there's something itu di situ. Tuhan mau bilang bahwa kalau aku sertai kamu, berapapun jumlahmu, kamu bisa. Berapapun kekuatanmu, kamu bisa. Tuhan mau bilang bahwa ada something. Ya, ternyata ada seseorang yang namanya Akan. Ya, kenapa sih Akan ini? Ini cerita sekolah minggu, masih ada yang ingat ya. Akan itu waktu Yeriko berantakan, dia ngapain? Dia menjarah. Ini nggak boleh, Tuhan bilang, udah. Sampai Yosua bilang, pokoknya siapapun yang mencoba mendirikan ini akan terkutuk, ya kan? Tapi ternyata Akan ambil. Oke, apa yang diambil sama Akan? Dia ngambil apa? Yosua berapa tuh? 7 ayat berapa? 21, coba ditampilkan. Saudara bisa lihat ya. 21 ayat 20 coba. Ya, ini dia. Ini adalah kunci kekalahan orang Israel. Ya. Jadi ternyata dari bangsa segitu banyak, satu orang bikin salah, maka kalah. Ya.
Dari segitu banyak umat manusia, karena Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka semua yes, dan Tuhan bilang dari segitu banyak manusia, aku akan kirim juga satu orang yang nanti itu akan menyelamatkan kalian. Jadi hati-hati saudara ya, kalau kita berkomunitas, hati-hati. Karena ada namanya dosa kolektif, gara-gara satu orang, semuanya kena. Hati-hati saudara. Makanya banyak gereja yang terbakar. Karena di dalamnya ada satu tiba-tiba, aduh ngeri banget. Ngeri banget. Ya. Aduh gimana dong, mana kita tahu masa. Kalau dulu kan bisa di itu ya, orang mau masuk gedung ya, di scan suhu ya. Kan nggak bisa masuk gereja di scan dosa ya. Tanya, Pak ya Bapak berdosa nih kayaknya nih. Bapak nggak bisa ikut ibadah Pak, sorry. Nggak ada kayak gitu ya. Karena akan ini dia, aku yang berbuat dosa. Saudara kenapa dia ngaku? Karena dipanggilin. Ya, ini kalau baca ayat sebelumnya, dipanggil sukunya, dipanggil RT-nya, dipanggil terus dipanggil. Lama-lama dia nggak bisa bersembunyi. Namanya orang berdosa kan nggak tenang. Ya kan, teman-temannya ngelihat, lu kenapa sih lu? Nggak apa-apa. Tapi dia udah nggak tenang gitu. Akhirnya begitu di depan dia bilang, aku yang bikin dosa. Ya, tadi ayat 21. Nah ini dia saudara yang mau disampaikan. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear. Oh terjemahannya buatan, kalau Inggrisnya bukan Sinear ya, Babil kalau nggak salah. Kemudian ada perak, ada emas. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu yes, ini dia yang Tuhan mau sampaikan, bahwa apa yang bisa membuat kita terbakar. Ya. Yang pertama adalah aku melihat. Aku melihat. Jadi saudara melihat apa? Ya. Saudara melihat apa? Aku melihat Pak itu di mall, tasnya bagus, aduh bagus banget Pak tas di mall. Mulai. Laki-laki melihat apa? Mobil, motor, kapal terbang, mau dibeli Pak kapal terbang. Iya saya mau beli kapal terbang. Iya, ada orang yang mau beli kapal terbang, pesawat ya. Laki-laki melihat apa? Wanita, cantik, kayak Daud. Ya, waktu di atas orang-orang perang, dia jalan-jalan di soto. Dia lihat, dia melihat. Aku melihat. Jadi ini adalah awal mula. Habis melihat apa? Kalau ngelihatnya sekali, biasanya belum timbul keinginan saudara. Ya, ada yang ketawa ya, hehehe. Kalau ngelihatnya sekali, biasanya belum, masih netral. Ya, contoh ngelihat gini, sekali. Tapi kalau udah, ngelihat lagi. Ngelihat lagi. Udah mulai mengingini. Ya, cuma curi pandang. Nah, habis itu apa? Udah ingin? Ambil. Ini udah tindakan. Udah tindakan nih, udah diambil. Habis diambil? Disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Kenapa? Adam di mana? Adam di sini ya. Adam di mana? Adam, Nova di mana? Anaknya nyariin. Papa di mana? Adam bilang, Papa lagi di kamar mandi, Papa bersembunyi. Papa lagi telanjang, iya karena mandi. Ya, jadi disembunyikan. Tuhan mau bilang bahwa hati-hati saudara. Ini bisa jadi awal mula kita terbakar. Melihat, mengingini, mengambil, menyembunyikan. Ya. Nah, turning point-nya apa dong Tuhan? Masa begini doang? Ya kan? Akhirnya Tuhan kasih lagi. Kamu lihat. Setelah Tuhan Yesus, aku kirim anakku. Setelah aku kirim. Zaman dulu saudara,
Musa aja nggak lolos. Harun, Daud nggak lolos. Ya, tolong tayangin slide berikutnya. Saya punya catatannya. Kebaca? Kebaca? Yang atas dulu. Zaman hukum Taurat, Nadab dan Abihu itu imam. Ya, kayak tadi Nova sama Kobi. Imam. Ya, Nadab Abihu, dia ambil api asing. Langsung plak. Tewas. Ya. Ya kan? Nanti ada WL. Mari saudara, toto plak. Kaget enggak kita? Oh, kok dia tiba-tiba meninggal? Nah, dia pakai api asing. Zaman dulu kayak gitu. Ya, Korah, Datan, dan Abiram berontak sama Musa. Ini suku Lewi. Suku Lewi, halo para pelayan, ini suku Lewi. Tiba-tiba bumi kebuka, ngak, ditelan semua, seret, hilang. Secepat itu. Imam, suku Lewi, Uza. Saya baca sampai hari ini saya agak bingung. Uza kenapa meninggal? Ya, waktu tabut Tuhan mau dikembalikan, keretanya tergelincir, Uza tahan, mati saudara. Karena tabut Tuhan adalah hadirat Tuhan. Yang boleh cuman siapa? Bukan imam sembarang. Imam besar, Ruang Maha Kudus. Uza, Daud sampai bingung, aduh Tuhan, masa gitu aja lo bunuh? Kejam nian. Actually Tuhan gak usah bunuh, karena hadirat Tuhan menghanguskan, amin saudara. Waktu Anda gak worthy, Anda masuk imam besar, hanya 1 tahun sekali masuk ke Ruang Maha Kudus, 1 tahun sekali, persiapannya lama. Itu pun diikat sama tali. Saya dikasih kerincingan. Kalau Tuhan tidak berkenan, kemuliaannya akan menewaskan. Dan imam itu harus ditarik sama teman-temannya. Ya, makanya imam gak boleh gemuk-gemuk. Kasihan temannya kalau narik. Mohon maaf ya, ini bukan body shaming. Saya ngebayangin kalau imamnya 200 kilo, siapa yang mau narik? Masa diikat ke keledai? Ya kan? Tetapi zaman dulu Tuhan langsung bertindak. Ya, mohon maaf, jemaat lagi ibadah, tahu-tahu ceplak ada yang meninggal. Kan kaget kita semua. Ini kenapa ya? Kok zaman sekarang, oh dia jantung Pak, dia stroke. Zaman dulu orang bilang, wow, hadirat Tuhan begitu dahsyat. Ya. Harun imam besar. Harun gak masuk tanah perjanjian. Musa nabi. Musa stop. Daud raja, orang yang berkenan hatinya kepada Tuhan. Tuhan bilang, Daud, kamu mau siapa yang dihukum? Daud udah pasrah, terserah Tuhan. Saya udah salah. Tuhan mau hukum siapa, saya terima. Anaknya akhirnya dengan Betsheba mati. Ini zaman hukum Taurat, begitu. Tetapi orang-orang Kristen, pengikut Kristus, kenapa kita dibilang membawa kabar baik? Kabar baik, good news. Karena Tuhan Yesus itu waktu dia turun, dia menyelesaikan saudara konsekuensi ini. Ya, nanti orang bilang gini, enak dong Pak, zaman anugerah, bikin dosa, tobat, bikin dosa, tobat, bikin dosa, tobat, bikin dosa, tobat. Saya kasih tahu hati Bapak nanti, supaya saudara bisa punya pandangan yang baru. Kalau saya bilang emang kayak gitu, nanti banyak yang gak percaya. Wah, keselamatan murahan. Bukan murahan, mahalan. Darah Tuhan Yesus mahal. Sampai dia bisa menyucikan semua dosa. Masa kita mau batasin? Enggak Tuhan. Dosa yang bisa diampunin kira-kira dari tahun segini sampai tahun segini aja deh Tuhan. Tuhan ini dosanya berat banget. Saya nggak bisa ngaku Tuhan.
saya sembunyiin kayak Akan. Paling bawah Tuhan, ini mah gak bisa. Kita kadang-kadang sampai menghukum diri kita. Kita menghukum orang. Zaman dulu kalau ada orang berdosa, Tuhan bilang lontari batu sampai mati. Saudara diumumin, tet, gitu ya. Hari ini kita akan menghukum mati. Siapa? Ya, anggap saya lah ya, misalnya ya. Bapak Cecep Prayitno. Saudara bisa kebayang istri saya, kalau harus ambil batu, lemparin saya, dia wajib loh. Seluruh bangsa Israel wajib loh. Pas seger, gara-gara sama Pak Cecep kemarin melanggar lampu merah, maka hukumannya hukuman mati. Maka saya berdua di tengah lapangan. Ibu Sheryl harus ambil batu, lemparin. Nih Om Adam, Nova, lemparin. Tetapi darah Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua konsekuensi itu. Saya gak mau bilang ini Injil murahan. Masa kayak gitu sih Pak? Saudara percaya gak ini good news bukan bad news? Supaya apa? Supaya Tuhan bilang gini, ayo keluarin semua dalam hidupmu yang mudah terbakar, keluarin. Supaya kalau ujian datang kamu gak kebakar. Keluarin, ini zaman anugerah. Tuhan bilang satu kata sama saya, pertobatan. Bilang sama mereka pertobatan. Pertobatan. Barang-barang apa yang kamu sembunyiin kayak Akan. Yang kamu taruh paling bawah. Pak, saya masih masturbasi Bapak. Malu Pak, pendeta masa masturbasi Pak. Pemain musik Pak, masa masih nonton film-film begituan. Begitu mahalnya darah Tuhan Yesus. Sampai semua yang kalian tumpuk di depan sini pun Tuhan bilang ini udah lunas. Pak, saya pernah ngutukin orang tua Pak. Saya gak bisa terima diri saya. Saya tidak mengampuni Pak. Mau ngampunin orang yang sekarang udah meninggal Pak. Saya membenci ayah saya Pak. Ya. Kemarin saya cerita ya, di Pria Sejati itu kita pernah ketemu seorang anak muda yang bawa-bawa pisau di sebelah sini. Karena dia udah berikhtiar, kalau saya ketemu papa, saya akan bunuh. Dimanapun ketemunya saya akan bunuh. Karena papanya membuat dia luka yang begitu dalam. Ya, seorang hamba Tuhan bicara bahwa, mama saya meninggal Pak, kenapa? Diinjek-injek sama papa, papanya mabok. Kenapa diinjek-injek? Mamanya bubarin papanya main kartu di rumah. Papanya main kartu, temen-temennya melecehkan kakaknya perempuan. Mamanya mengusir. Malamnya mamanya diinjek-injek sama papanya. Mamanya minum racun serangga, mati. Bagaimana kepahitannya? Papahnya gak lama menghamili pembantunya setelah mamahnya meninggal. Anak-anaknya keluar dari rumah. Saya hidup di terminal Pak. Kami semua sekeluarga udah berpisah. Jadi dia membawa kepahitan yang luar biasa. Tetapi itu pun kalau ditaruh di depan sini sama Tuhan Yesus, ini lunas nak. Jangan benci lagi nak. Bapakmu segitu jahatnya, ini lunas nak kalau dia mau ngaku. Jadi Tuhan bilang pertobatan. Jadi apa yang saudara simpen kayak Akan hari ini? Yang ditaruh paling bawah. Kalau dulu orang dipanggil satu-satu, begitu ketemu taruh di lapangan, lemparin. Anaknya istrinya, masa iya mau lemparin papahnya sampai mati? Tapi itu wajib. Tetapi Tuhan Yesus sudah bilang bahwa kamu di tengah lapangan, kamu keluar. Aku yang gantiin kamu. Dosa kamu aku yang gantiin. Tuhan Yesus ditelanjangin saudara. Kita masih berpikir dia pakai penutup. Ada orang bilang itu kalau zaman dulu sebenarnya udah gak ada penutup Pak.
Kalau ditelanjangin, istri telanjangin Pak. Karena benar-benar dipermalukan. Saudara bayangin, Tuhanmu, dosamu ditelanjangin. Dia pikul salib sambil dicambuk. 3 kali jatuh. Dan orang bilang jatuhnya itu remuk. Karena salibnya berat. Sampai atas nggak cukup. Saudara lihat drama penyaliban itu berapa jam. Pembunuhan yang paling keji yang dilakukan untuk seorang yang tidak berdosa. Bukan penjahat saudara. Kalau untuk penjahat orang bilang efek jerah Pak, efek jerah. Tapi dia lakukan itu buat saudara. Kita mau lihat. Ada perempuan yang berzina. Ya. Yohanes 8 ayat 11. Perempuan berzina, tangkap, kasih ke Tuhan Yesus. Tuhan, kalau hukum Musa dirajam. So, Tuhan mau bikin apa sama perempuan ini? Good news. Tuhan mau bikin good news sama perempuan ini. Tuhan nulis-nulis di tanah. Ada yang bilang gini ya, waktu dia nulis-nulis di tanah, kayaknya dia nulisin tuh, si Cecep dosanya ini, si siapa dosanya gini. Jadi orang baca, aduh matang dah gua. Karena setiap dosa ada hukum Taurat yang hukumannya adalah sama. Kalau sampai Tuhan lanjutin, Tuhan bilang, oke, dia berzina, ayo kita bunuh. Ya, lu juga. Ikut. Jadi yang paling tua langsung, aduh gue pulang deh, gue ditulis si Cecep habis nyolong mangga, aduh tangan gue dipotong. Berikutnya, perempuan Samaria bersuami udah 5 kali. Yang terakhir bukan suaminya, artinya dia juga berzina. Ketemu Tuhan di pinggir sumur, Tuhan bilang, kamu mau enggak aku kasih air kehidupan? Kenapa kamu menikah sampai 5 kali? Yang terakhir juga bukan suamimu. Kamu haus nak, aku kasih air kehidupan. Tuhan bawa good news buat kita. Kalau zaman perjanjian lama langsung cepret, even Musa aja gak lolos saudara. Harun imam besar gak lolos. Yosua tadi udah ditarik kayak puntung kata malaikat. Bajunya kotor compang-camping. Tetapi Tuhan Yesus datang dalam kehidupan saudara. Come on. Saudara mau terbakar terus menerus dalam hidupmu? Dari tahun ke tahun, dari umur ke umur? Atau saudara mau bilang, Tuhan aku mau keluarin. Ini barang tumpas. Kuduskan, sucikan aku, pulihkan aku Tuhan. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Yang terakhir dia bahkan mengutuk. Saya gak tahu kalimat dia mengutuk siapa. Bisa diampunin, zaman dulu gak bisa saudara. Tuhan Yesus datang setelah dia bangkit, dia cuma tanya Petrus, ya kamu ngasihin aku gak? Petrus jawab, ya Tuhan. Petrus aku tanya lagi, kamu ngasihin aku gak? Iya Tuhan. Petrus, kamu ngasihin aku gak? Petrus sedih. Dia sedih karena dia ingat dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan dia tahu Tuhan Yesus datang untuk memulihkan itu. Petrus sedih bilang, iya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku 3 kali menyangkal, tapi aku mengasihi Engkau. Aku takut waktu itu Tuhan, aku takut. Tuhan Yesus senyum. Dikasih jabatan saudara, bukan dibunuh, bukan dirajam, dikasih jabatan. Petrus, gembalakan domba-dombaku ya. Sebentar lagi aku pergi, kamu gembalakan domba-dombaku. Dari situ Petrus mengalami turning point. Karena dari situ dia mengenapi apa yang Tuhan bilang. Di atas
aku akan bikin jemaatku. Jadi saudara lihat, kasih Tuhan. Saulus, jemaat diseret, Stefanus dilempari dan dia ada di situ. Tuhan menghukum dia. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya lihat waktunya juga terbatas. Tapi saya mau kasih tahu, karena ini sebetulnya yang Tuhan bilang, kasih tahu pertobatan. Aku tunggu pertobatan. Aku tunggu pertobatan. Saudara mau bikin 1000 kali, saudara tega sama Tuhan bikin 1000 kali? Tuhan bilang tetap 1000 kali aku bisa ampunin. Selama masih bisa dibilang hari ini, jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Tuhan masih bilang gak apa-apa. Lu ambil kotoran, lu kasih lagi ke muka gua gak apa-apa. Come on, kasih lagi gak apa-apa. Gua ampunin. Itu kok murahan Pak, itu bukan murahan. Itu udah gak ada tandingannya, itu yang paling mahal. Gak bisa. Dosa saya kayak apa? Gak bisa ditandingin dengan kemurahan Tuhan. Saulus menulis 60% perjanjian baru, saudara. Seorang yang membunuh, Tuhan gak hukum, Tuhan balikin. Come on Paulus, aku urapi kamu, aku pakai. Paulus bilang, Tuhan dulu itu semua aku anggap sampah. Aku mau maju ngeliat ke depan, aku mau berlari, berlomba. Dan di ujung saya taruh ada nama kamu dan saya. Dosa apa yang bisa disejajarkan dengan kemurahan Tuhan? Come on. Tuhan tunggu pertobatan kita. Saudara mau dikuatkan? Kita baca Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan. Petrus nanya sama Tuhan Yesus bilang, enggak Petrus, enggak 7 kali. Tuhan yang sama, Tuhan yang ngomong ini sama saudara. Enggak 7 kali aku ampuni kamu. Mas Yoyo enggak 7 kali mas. 70 kali 7 kali. Artinya no limit. Tuhan udah buktiin. Jadi saudara masih mau simpan barang-barang yang mudah terbakar. Pakai tadi kayak Pertamina, mudah terbakar. I think ini kesempatannya saudara kasih sama Tuhan. Tuhan aku kayak Akan, aku umpetin paling bawah. Aku buka, aku kasih. Karena aku tahu aku gak dirajam, tapi aku akan dipeluk. Aku akan diampuni, aku akan diurapi. Dan yang terakhir, 1 Korintus 3 ayat 14. Boleh tayangkan di slide atau ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji. Yes, that's the point. Ternyata kasih Tuhan nggak cuma sampai kepada pengampunan, tetapi sampai kepada upah. Kalau saudara sudah keluarkan semua, kau bangun hidupmu dengan material-material yang tahan uji, maka ia akan mendapat upah. Terpujilah nama Tuhan. Mari, singer, WL. Haleluya.
Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, Cobalah aku. cobalah aku Tuhan, Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. aku cinta padamu Tuhan. Haleluya. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Demikian firman-Mu Tuhan, sudah aku sampaikan. Biar Roh Kudus yang berbicara kepada setiap jemaat-Mu. Saya sangat yakin dan percaya Engkau punya kerinduan supaya kami semua menyerahkan kehidupan kami Tuhan kepada Engkau. Kasih anugerah-Mu Tuhan begitu besar. Kami sadar Tuhan, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan pengorbanan-Mu. Walaupun dosa kami merah seperti kemisi Tuhan, tetapi pengorbanan-Mu Tuhan, penebusan Tuhan, mencuci bersih Tuhan. Ini percaya Tuhan, setiap kami Tuhan akan menjadi orang-orang Tuhan yang menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Ini percaya Tuhan, Yesus Kristus adalah pengharapan kami, firman yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami, dan Roh Kudus penolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memperlengkapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun profesi kami Tuhan, dimanapun kami berada, apapun status kami Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Haleluya. Kalau ada dosa Tuhan yang begitu berat Tuhan, menurut pemandangan kami Tuhan, kami mau serahkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengaku Tuhan, kami berdosa kepada Engkau, berdosa kepada keluarga,
berdosa kepada negara ini Tuhan, berdosa kepada masyarakat Tuhan, berdosa pada orang tua, pada anak Tuhan, pada organisasi Tuhan. Kami mau taruh Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kami nyatakan setiap dosa yang kami serahkan, biar Tuhan yang membenarkan kami di hadapan Bapa di surga. Darah-Mu Tuhan yang tercurah menguduskan kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan ada di hadapan hadirat Bapa di surga Tuhan, sejajar dengan imam besar Tuhan, masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan, karena Engkau sudah merobek tirai itu Tuhan. Haleluya. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu Tuhan, ya hidup mereka diubahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kita akan terus doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat pelayanan firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan telah menaruh satu perkataan baru, semangat baru di dalam kami, yang kami terima melalui pendengaran, kami pahami melalui pengertian yang Tuhan beri pada kami, dan menjadi energi positif dan kekuatan baru, bahkan menjadi api yang membangkitkan, membangun gairah semangat kami untuk makin mengasihi-Mu dan makin mengandalkan Engkau di dalam segala aspek penghidupan kami. Sehingga kami tidak memiliki api yang lain dan kekuatan yang lain, semua ditanggalkan oleh karena api kemuliaan Kristus di dalam setiap kami. Kami berdoa dan memberkati buat saudara kami terkasih Bapak Cece Prayitno yang Tuhan telah pakai menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Tuhan terus menaruh pengurapan, kasih karunia yang melimpah, bahkan juga tuntunan ilahi yang terus-menerus memperbaharui pengalaman iman dan pengalaman bersama-Mu yang makin maju bagi Tuhan. Berkati buat keluarga dan anak-anaknya Tuhan dalam naungan dan perlindungan-Mu. Berkati juga pekerjaan, bahkan karir, bahkan di mana ia ditempatkan di perusahaan yang bekerja yang menjadi berkat bagi institusinya. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini juga Dikau memberkati Gembala kami Bapak Abraham Sendun, di mana saja ia hari ini melayani Tuhan. Tuhan boleh pakai dia sebagai saluran berkat bagi jemaat yang saat ini ia layani. Bahkan Tuhan juga mengurapi dengan urapan Roh Kudus. Keluarga, istri dan anak-anak juga ada dalam perlindungan perkenanan Tuhan. Bahkan seluruh tim pekerja yang ada di tempat ini, mulai dari penatua, diaken, diakones, bahkan seluruh pekerja, ketua Kersel Tuhan. Engkau bangun kami dalam satu kesatuan unity untuk membawa korban syukur bagi Tuhan yang menyenangkan hati-Mu dan memuaskan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kemurahan yang pagi ini kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita mempersiapkan ataupun menyampaikan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online pada pagi ini dan yang ada di tempat ini bisa menyampaikan persembahan melalui media transfer atau e-wallet dengan menggunakan QR code yang ada di layar kaca Bapak Ibu ataupun melalui nomor rekening yang sudah tersedia di layar kaca. Bagi Bapak Ibu ada di depan Bapak Ibu di kursi depan nomor rekening dan QR code bisa disampaikan. Dan Bapak Ibu yang ada di onsite apabila ingin menyampaikan secara tunai, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop persembahan dan nanti diletakkan atau ditaruh pada peti persembahan yang ada di sebelah kiri saya di tangga turun. Saya mengundang Bapak Ibu kita semua untuk bangkit berdiri untuk mendeklarasikan persembahan kita bersama-sama dan kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik.
keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, kerugian dan dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Cecep Prayitno. Sekali berikan aplaus buat beliau. Terima kasih. Tapi nanti jangan pulang taruh di belakang dada, di belakang punggung, awas mudah terbakar. Nanti ibu-ibu dijauhi. Ya, maksudnya dijauhi dari api. Tapi puji Tuhan, api itu sudah di dalam kita yang menerangi hati, pikiran, mata, telinga, semua aspek kehidupan kita. Ya, bukan membakar tapi menerangi kita, bahkan memberi energi yang baru. Itulah bedanya di perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Powerhouse setiap hari Sabtu, dan nanti Sabtu ini pada tanggal 29 pukul 5.30 yang dilakukan secara onsite di tempat ini. Bapak Ibu bisa hadir dan bersama-sama untuk mengikuti Powerhouse Pajar ini di tempat ini. Kemudian untuk minggu depan kita ibadah pertama dimulai pada pukul 9 dan pada pukul 11 disertai dengan ibadah KFC. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak PDM Erik Tan dari WTC Pusat. Kemudian Gembala, Penatua dan Pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun, baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati, meskipun saya nggak tahu nih siapa ya, tapi Tuhan tahu banget ya. Kemudian saya mengundang jika ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hari ini atau pagi ini hadir bersama kita beribadah di tempat ini, mohon lambaikan tangan. Oh, ada Pak Haryanto di belakang. Terima kasih. Puji Tuhan, semua adalah saudara-saudari yang semangat mengingatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk beribadah pagi ini. Dan saya mengundang Ibu Gembala kita untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu senda kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil.
Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu boleh mengambil waktu sejenak bersyukur atas ibadah kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh saling bersalam-salaman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.